tersesat, Ayu. Kau tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Nenek Raga Runting! Ayu! Ayu! Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Dia bukan lagi Raja Majapahit. Akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Tangkap Jayanegara. Tangkap Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode kelima dengan judul Laki-laki Mengejar Mimpi. Dalam seri ke-135 ini didukung oleh para pemain Andi sebagai Jambu Nada, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Chris Urspon sebagai Rakuti, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Rakuti masih berlutut di halaman pondok. Pakaiannya basah kuyup dan tubuhnya menggigil kedinginan. Wajahnya menunduk. Sementara itu laki-laki setengah tua sedang bersiap-siap ditemani anaknya, bocah bersisik ular. Hai, mengapa kau berlutut di situ? Ada apa dengan orang ini, Ayah? Mengapa dia berlutut di situ? Sudahlah Jambu Nada. Nanti kita kesiangan. Mari kita berangkat. Tuan, tunggu dulu. Benarkah Tuan tidak sudi menjadi guru saya? Lihatlah, saya berlutut di sini semalaman. Tubuh saya diguyur hujan lebat. Tapi saya tidak peduli.
Sekarang keinginan saya hanya satu. Ialah menjadi murid Tuan. Tolonglah Tuan. Saya tidak main-main. Saya bersungguh-sungguh. Rakuti terus merintih-rintih minta tolong sambil berlutut. Sementara laki-laki setengah tua sudah mulai melangkah pergi, diikuti anak laki-lakinya. Mereka berjalan menyusuri jalanan setapak di depan pondok. Tubuh mereka segera lenyap di balik tikungan lereng. Tuan! Saya akan terus berlutut di sini. Saya akan terus berlutut sampai Tuan sudi menjadi guru saya. Tuan! Apakah Tuan tidak mendengar jeritan hati saya? Tolonglah Tuan! Angkatlah saya menjadi murid Tuan! Ayah, Diamlah Jambu Nada. Ada makanan lezat di balik kerumbulan semak belukar itu. seekor kijang yang gemuk. Berikan lembingmu padaku. Ini ayah. Tenang saja. Kau tunggu di sini. Laki-laki setengah tua berjalan merunduk. Tangannya menyibakkan daun-daun hutan. Sementara tangan yang lain menggenggam lembing. Seekor kijang muncul dari balik rumpun belukar. Binatang hutan itu menoleh kiri kanan sebentar. Pada saat itulah sebuah lembing melayang dan menancap kuat di bagian punggungnya. Kena ayah. Cepat kejar. Tangkap dia Jambu Nada. Dia masih hidup. Nah, kukira sudah cukup. Kita masih bisa berburu babi hutan, ayah. Di sebelah sana banyak sekali babi hutan berkeliaran. Kukira tidak usah, Jambu Nada. Kita sudah memperoleh banyak makanan. Lihat saja. Kita sudah membawa 2 buah keranjang buah-buahan penuh. Bahan-bahan ini bisa menghidupi kita barang 4 atau 5 hari. Sudah cukup, bukan? Ayah, apakah orang itu masih berlutut di pondok kita? Mengapa kau memikirkan orang itu, nak? Orang itu aneh sekali. Dia berteriak-teriak sebelum kita berangkat. Dia ingin menjadi muridmu, ayah. Dia ingin berguru padamu. Apakah ayahmu ini pantas menjadi seorang guru? Kau hebat sekali, ayah. Aku kagum kepadamu. Kau hebat. Kau sakti mandraguna. Orang itu pasti tidak dapat mengalahkanmu. Tentu saja kau akan mengatakan bahwa aku hebat. Karena kau adalah anakku. Kukira semua orang akan mengatakan bahwa ayahku hebat. Kau sendiri sering menceritakan pengalaman-pengalamanmu yang hebat saat engkau menjadi panglima perang kerajaan Majapahit. Itu sudah lama sekali, nak. Sekarang ayahmu sudah tidak hebat lagi. Ayahmu sudah menjadi seekor monyet gunung. Ayah, kalau aku ingin belajar ilmu kanuragan kepadamu, apakah kau mau mengajariku? Itu kita pikirkan saja nanti. Ilmu kanuragan memang baik untuk dipelajari setiap anak muda. Tapi ilmu kanuragan ternyata bukan segala-galanya. Masih banyak hal-hal lain yang perlu kita perhatikan di dalam hidup ini. Ilmu kanuragan hanyalah sebuah alat, dan alat bukan tujuan. Sudahlah, nak. Ayo kita pulang. Nanti keburu malam. Sementara itu, Rakuti masih terus berlutut di halaman pondok. Kedua belah pahanya menjadi kejang, betisnya kaku,
dan hatinya sangat kesal. Tapi dia berusaha untuk bertahan. Kemana laki-laki itu? Sampai sekarang masih juga belum kembali. Tapi dia pasti kembali. Kurang ajar. Tubuhku menjadi sakit semua. Pahaku kejang. Betisku kaku. Tangan-tanganku juga kaku. Perutku juga kaku. Setan alas. Laki-laki itu telah menghinaku. Aku sama sekali tidak dianggap. Tapi barangkali dia sengaja hendak menguji aku. Menguji ketabahanku. Baiklah. Aku akan berusaha untuk bertahan. Aku akan terus berlutut di tempat ini. Rakuti kembali berdiam diri. Dia masih berlutut di halaman pondok, sekalipun seluruh tubuhnya merasa kaku dan sakit. Dia masih berharap bahwa laki-laki setengah tua itu akhirnya akan menaruh iba kepadanya, kemudian sudi mengangkatnya menjadi murid. Tapi setelah menunggu beberapa saat lamanya, dan laki-laki itu masih juga belum kembali, sementara matahari mulai condong ke arah barat, Rakuti menjadi tidak sabar lagi. Dia segera bangkit. Aku tidak tahan lagi. Aku bukan orang bodoh. Sampai kapan aku berlutut di tempat ini? Kurang ajar. Belum pernah aku memperoleh perlakuan hina seperti ini. Awas kau. Aku akan membalas perbuatanmu ini. Dia pikir aku ini siapa? Berani sekali dia berbuat seenak perutnya kepada Rakuti. Aku adalah calon Raja Majapahit. Tak seorang pun kubiarkan menghinaku serendah ini. Keparat. Sekalipun dia orang sakti, dia tidak boleh berbuat seperti ini. Perlahan-lahan Rakuti melangkah ke emperan pondok. Sekali waktu wajahnya mengkerut, menahan rasa sakit dan kejang di seluruh tubuhnya. Aku bukan orang bodoh. Aku bukan barang permainan. Dan aku bukanlah orang yang mudah dilecehkan begitu saja. Rakuti masih mempunyai harga diri. Bagus. Bagus sekali. Kau boleh keluyuran bersama anak siluman itu. Tapi lihat apa yang akan kulakukan di sini. Akan kuhancurkan pondokmu. Akan kubalas perbuatanmu. Jangan sombong kau Pertapa Gemblung. Sekarang aku pun tidak sudi menjadi muridmu. Tidak sudi aku mempunyai seorang guru gemblung. Aku tidak peduli lagi siapa dirimu. Masa bodoh. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Dinding pondok yang terbuat dari papan kayu hutan jebol berantakan. Tapi nampaknya Rakuti masih belum puas. Pada saat itulah, Rakuti melihat laki-laki setengah tua dan anaknya sudah berdiri di halaman pondok. Wajah Rakuti merah padam. Seluruh tubuhnya gemetaran menahan hawa amarah. Ayah, mengapa orang itu merusak pondok kita? Entahlah Jambunada. Aku sendiri tidak tahu. Mungkin ada salah paham sedikit. Tidak ada salah paham. Aku memang sengaja melakukan ini semua. Mengapa Tuan merusakkan pondok kediaman kami? Apa salah kami? Supaya kau membuka matamu Pertapa Gemblung. Aku tidak sudi kau perlakukan seperti ini. Apa yang telah kami lakukan? Sepertinya saya tidak melakukan apa-apa terhadap Tuan Rakuti. Kami memang tidak bisa menemani Tuan, karena kami harus mencari persediaan makanan. Bukankah saya sudah mengatakannya sebelum berangkat? Kau sudah menghina Rakuti. Kau biarkan aku berlutut di sini semalaman. Sementara kau enak-enak tidur di dalam pondokmu. Tapi aku masih berusaha menyabarkan diri. Aku menunggu sampai pagi tiba. Tapi begitu matahari terbit, kau malah pergi bersama anak siluman itu. Sekarang aku sudah tidak sabar lagi.
Aku sudah tidak bisa mengendalikan diriku lagi. Aku tersinggung, aku marah. Maaf Tuan Rakuti, tapi saya tidak pernah menyuruh Tuan berlutut di halaman pondok saya ini. Bukankah itu kemauan Tuan sendiri? Sombong. Kau merasa dirimu paling hebat ya? Kau merasa dirimu lebih unggul dari Rakuti? Tenanglah Tuan. Marilah kita selesaikan persoalan ini secara baik-baik. Barangkali saya telah melakukan kesalahan. Memang tidak seharusnya saya meninggalkan Tuan sendirian di pondok saya ini. Maafkan Tuan. Saya telah menjadi seorang tuan rumah yang tidak baik. Sudahlah, sudah. Tak perlu minta maaf. Sudah terlambat. Hatiku sudah terbakar. Kau sanggup memadamkannya? Bagaimana kalau kita bicara di dalam, Tuan Rakuti? Soal pondok saya yang rusak, biarlah. Tidak apa. Saya dapat memperbaikinya lagi. Yang penting sekarang kita bicara secara baik-baik. Marilah, Tuan. Marilah kita bicara di dalam. Tidak. Aku tidak butuh bicara lagi denganmu. Aku hanya butuh ini. Ya! Ayah, sekarang dia menjebolkan pintu pondok kita. Suruh dia pergi, Ayah. Dia orang jahat. Aku tidak suka orang itu tinggal bersama kita. Anak siluman. Kalau kau tidak bisa menutup mulutmu, nasibmu akan sama seperti pintu pondok itu. Kau jahat. Kau orang jahat. Pergi dari sini. Pergi dari rumahku. Jambu nada. Jambu nada. Jangan. Ayo, kita usir dia. Aku tidak senang berteman dengan orang jahat. Anak siluman. Anak setan. Anak demit. Jangan berdiri di situ. Awas kau. Aku tidak takut. Kau sudah merusakkan barang-barang kami. Ayo pergi. Pergilah sejauh-jauhnya. Dan jangan datang lagi ke rumah kami. Mampus kau anak setan. Ya. Wah. Rakuti mendadak menyerang jambu nada, bocah bersisik ular. Bocah itu melentingkan tubuhnya ke atas, dan serangan Rakuti menerpa ruangan hampa. Rakuti marah sekali. Dia segera membalikkan punggungnya, dan kembali menyerang dengan gencar. Suatu saat, pukulannya tepat mengenai sasaran, dan bocah bersisik ular jatuh bergulingan di atas tanah. Tapi mendadak dia bangkit kembali, dan berdiri tegak menantang. Lama-kelamaan Rakuti menjadi kesal. Dan akhirnya dia memutuskan untuk mengeluarkan aji segara geni. Siro ratuning geni. Siro angwasani lakuning geni. Jagat tiro jagat geni. Langit tiro langit geni. Segoro niro segoro geni. Anak demit. Setan cilik. Kalau kau masih berdiri di situ, tubuhmu akan hancur berantakan. Dan orang tuamu akan menangisi kematianmu. Orang jahat seperti kau harus ditendang ke dalam jurang. Mayatmu yang akan kucampakkan ke dasar jurang. Awas anak demit. Aku akan terus memburumu. Ya. Kembali Rakuti menyerang dengan garang. Kali ini dia menyerbu sambil mencari kesempatan untuk mengirimkan pukulan aji segara geni. Dan kesempatan itu segera tiba. Rakuti mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi ke udara. Sementara bocah bersisik ular baru saja memperbaiki letak berdirinya. Pada saat itulah sebuah bayangan berkelebat dan... Ayah, kau tidak apa-apa, Ayah? Tidak. Ayahmu tidak apa-apa. Oh, hidungmu mengeluarkan darah. Tidak apa-apa, jambu nada. Hanya sebuah luka ringan. Percayalah.
Ayahmu tidak apa-apa. Orang itu jahat sekali. Dia mau membunuh kita, Ayah. Mungkin dia memang bermaksud membunuh kita, Jambu Nada. Benar. Aku memang akan membunuh kalian berdua. Kecuali kalian berdua berlutut di hadapanku dan minta ampun. Ayah, bangunlah. Balaslah perbuatan orang itu. Kau pasti bisa membalasnya. Tenanglah, Jambu Nada. Janganlah terburu nafsu. Ayah, kau sudah terluka. Dia pasti akan memukulmu lagi. Kalau kau tidak segera membalasnya, dia pasti akan membunuh kita. Cepat, Ayah. Bangunlah. Balaslah perbuatan orang jahat itu. Benar. Kalau kau masih merasa cukup mempunyai harga diri, cepat bangun. Turutilah perkataan bocah siluman itu. Tuan Rakuti, saya mohon jangan berkata seperti itu lagi. Jangan menghina bocah ini. Aku berkata apa adanya. Dia memang bocah siluman. Oh, Ayah. Jangan biarkan dia menghinamu seperti itu, Ayah. Ayo, bangunlah. Bukankah kau bekas seorang pendekar ternama? Cepat, Ayah. Berbuatlah sesuatu sebelum orang jahat itu menghabisi kita. Ayah, mengapa kau masih belum berdiri juga? Bangun dan berdirilah. Lawan orang itu. Bukankah kau bekas panglima perang Majapahit yang besar? Bukankah kau bekas pendekar ternama? Ayo, Arya Kamandanu, bangunlah. Lawan orang itu. Jangan biarkan dia memukulmu lagi. Rakuti tersentak. Arya Kamandanu. Baru saja bocah bersisik ular itu menyebut laki-laki setengah tua di hadapannya sebagai Arya Kamandanu. Rakuti menggeser letak berdirinya. Arya Kamandanu. Benarkah kau ini Arya Kamandanu? Dengar, hai orang jahat. Kalau dia mau melawanmu, kau tidak akan dapat menandinginya. Dia adalah orang sakti. Ayahku adalah orang sakti. Memang dialah Arya Kamandanu. Jangan percaya kata-katanya, Tuan Rakuti. Dia masih terlalu bocah untuk memberikan kesaksian. Bagiku sekarang sudah tidak ada bedanya lagi. Kau Arya Kamandanu atau bukan? Aku tidak membutuhkanmu lagi. Dan sekarang, aku ingin menguji kekuatanmu sendiri. Cepat bangun Pertapa Gemblung. Aku tidak senang memukul orang yang belum siap. Cepat, Ayah. Lakukan sesuatu sebelum orang itu memukulmu lagi. Minggirlah, Jambu Nada. Ayah, jadi kau akan melawan orang itu. Kau tidak akan tinggal diam, bukan? Jambu Nada, minggirlah. Duduklah di emperan pondok. Biarlah aku yang menyelesaikan persoalan ini. Laki-laki setengah tua bangkit perlahan-lahan sambil menyeka darah di hidungnya. Sementara Jambu Nada, bocah bersisik ular, melompat ke emperan pondok dan duduk di atas lumpang batu. Mata bocah itu tajam mengawasi apa yang akan dilakukan ayah kandungnya. Maaf, Tuan Rakuti. Apa sebenarnya yang Tuan inginkan? Bertarung. Aku ingin bertarung denganmu. Apakah hanya dengan pertarungan persoalan ini dapat diselesaikan? Jangan tanyakan soal itu padaku. Aku hanya ingin bertarung. Kalau begitu sebaiknya tidak usah. Biarlah saya mengalah. Tunggu. Kau mau pergi kemana? Saya sudah lama sekali meninggalkan jalan kekerasan. Sekarang aku akan memaksamu menempuh jalan itu lagi. Benarkah kau ini yang bernama Arya Kamandanu? Benar, Tuan Rakuti. Sayalah Arya Kamandanu. Bagus. Aku senang bertemu denganmu, Arya Kamandanu. Tapi sesungguhnya hatiku sedikit merasa kecewa. Bagaimana seorang pendekar besar seperti Arya Kamandanu dapat dengan mudah terluka oleh pukulan? Saya ini masih seorang manusia biasa, Tuan Rakuti. Tubuh saya hanya terdiri dari daging, tulang, urat-urat, dan aliran darah. Tentu saja saya masih bisa terluka. Dan barangkali kau bisa terbunuh. Mengapa tidak? Hidup manusia bukan dalam genggaman manusia itu sendiri. Kalau Sang Hyang Widi menghendaki, setiap pendekar dapat saja terbunuh. Kalau begitu barangkali aku bisa membinasakanmu, Arya Kamandanu.
Dan itu merupakan kebanggaanku tersendiri. Dengar, Tuan Rakuti. Saya tahu apa yang sedang bercokol di kepala Tuan. Tuan selalu dihantui pemikiran-pemikiran tentang kekuatan. Tuan terlalu mendambakannya sebagai alas berpijak memperoleh kebahagiaan. Menurut pendapat saya, sikap seperti itu keliru. Kekuatan bukan segala-galanya. Manusia memang dibekali kemampuan untuk menggali kekuatan. Tapi masalah kebahagiaan adalah masalah yang sangat rumit, Tuan Rakuti. Kau tidak usah memberiku nasihat apa-apa, Arya Kamandanu. Aku tahu apa yang terbaik, yang harus kulakukan, yang harus kutempuh. Aku sudah menentukan jalan hidupku sendiri. Sebenarnya Tuan masih mempunyai kesempatan untuk kembali ke jalan yang benar. Kau bukan apa-apaku. Bahkan kau juga bukan guruku. Mengapa aku harus mendengarkan perkataanmu? Saya tidak pernah memaksa orang. Kalau Tuan sudi mendengarkan, terima kasih. Tapi sebaliknya, kalau Tuan mempunyai pendapat sendiri, silakan. Sudahlah, Arya Kamandanu. Jangan ngoceh ke sana kemari. Sekarang aku sudah menyaksikan sendiri seperti apa kehebatanmu. Mungkin cerita-cerita orang banyak yang salah. Mungkin mereka terlalu membesar-besarkan kehebatanmu. Mungkin juga kau tidak terlalu hebat, Arya Kamandanu. Buktinya aku dapat melukaimu. Baiklah. Saya sendiri juga tidak merasa bangga menjadi pendekar ternama. Orang-orang yang mengatakan begitu. Sekarang apa yang akan Tuan lakukan? Silakan. Arya Kamandanu, kalau kau memang pendekar besar, kau pasti dapat menahan pukulan-pukulanku ini. Jangan berlari-larian. Jangan bermain bajing loncat. Aku ingin mengadu pukulan. Aku ingin mengadu kekuatan denganmu, Arya Kamandanu. Saya sudah siap, Tuan Rakuti. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Rakuti mundur beberapa langkah. Sementara laki-laki setengah tua yang tak lain adalah Arya Kamandanu tetap berdiri tegak di tempat semula. Jambu Nada, bocah bersisik ular itu, tak lepas menatap ayahnya dengan perasaan was-was. Wajahnya sedikit pucat. Jangan biarkan orang itu memukulmu lagi, Ayah. Tenanglah, Jambu Nada. Lihat saja apa yang akan terjadi. Hei, bocah siluman. Kau akan segera menangisi mayat ayahmu. Tuan Rakuti, sekali lagi saya mohon janganlah Tuan berkata seperti itu. Tuan hidup di tengah-tengah manusia yang beradab. Seharusnya Tuan dapat memelihara perkataan Tuan. Orang menjadi mulia hidupnya ataupun hina karena lidahnya. Kalau kau merasa sakit hati, tunjukkanlah keperkasaanmu. Rakuti segera menerjang Arya Kamandanu. Arya Kamandanu berkelit ke samping kiri dengan manis. Hampir saja Rakuti hilang keseimbangan. Dia buru-buru membalikkan tubuhnya dan melanjutkan serangan dengan gencar. Arya Kamandanu melayani serangan-serangan Rakuti dengan tenang sekali. Suatu saat Rakuti memperoleh kesempatan untuk menghantamkan Aji Sigara Geni. Dia melompat ke udara, kemudian berlari sambil menggenggam Aji Sigara Geni. Dia terkejut karena Arya Kamandanu sama sekali tidak bergerak. Aji Sigara Geni menghantam dadanya.
Benturan keras terjadi. Tubuh Rakuti terpental ke samping. Sementara Arya Kamandanu masih tetap tegak berdiri dengan perkasa. Jambu Nada tertawa kegirangan. Rakuti merasakan sakit di sekujur tubuhnya, terutama di bagian dada. Kau menggunakan ilmu apa tadi? Sudahlah, Tuan Rakuti. Saya mohon persoalan ini selesai sampai di sini. Jangan keburu sombong, Arya Kamandanu. Aku belum kalah. Tahan pukulanku berikutnya. Iya! Terjadi lagi benturan keras, lebih keras dari yang pertama. Tubuh Rakuti terpelanting jatuh. Dan sekarang dia tidak bergerak-gerak lagi. Mulutnya mengeluarkan darah kehitam-hitaman. Demikian pula hidung dan matanya. Oh, ayah, kau hebat, ayah. Kau hebat sekali. Sekarang aku baru percaya bahwa kau bekas panglima perang kerajaan Majapahit yang besar. Sudahlah, Jambu Nada. Kau tidak usah mengagumi ayahmu seperti itu. Mengapa, ayah? Apakah kau tidak senang bila aku kagumi? Aku senang. Tidak ada seorang pun ayah yang merasa tidak senang dikagumi anak-anaknya. Tapi jangan berlebih-lebihan. Lihat, ayah. Orang itu tidak bergerak-gerak lagi. Apakah dia sudah mati? Sepertinya belum. Dia belum mati. Pasti dia terluka parah. Dia memukulmu sambil berteriak nyaring. Tapi, mengapa kau diam saja, ya? Dia telah memukul dirinya sendiri. Sudahlah, Jambu Nada. Kita belum makan sejak tadi. Mana kijang buruan kita? Cepat kau buat api. Aku akan menguliti kijang itu. Dan kita bisa membakarnya bersama-sama. Perutku sudah lapar sekali. Lalu bagaimana dengan orang ini, ayah? Biarkan saja dia. Dia jatuh karena perbuatannya sendiri. Itu sudah biasa. Sekarang kita bisa istirahat dengan tenang. Tidak ada orang yang mengganggu kita lagi. Orang itu sudah tidak ada lagi, ayah. Mungkin dia sudah pergi. Biarkan saja. Mengapa kita repot-repot mengurusi orang seperti itu? Orang itu sombong sekali. Dengar, Jambu Nada. Setiap orang boleh memiliki sesuatu. Asal jangan sampai serakah. Setiap orang boleh membanggakan apa yang dimilikinya. Tapi jangan sampai sombong. Sifat serakah dan sombong bisa membawa kehancuran manusia sendiri. Sepertinya orang itu sombong dan serakah. Aku tidak senang orang seperti itu. Dia juga jahat. Katanya dia ingin menjadi raja. Benarkah demikian, ayah? Dia mempunyai sebuah cita-cita yang melambung tinggi. Dia bisa hancur karena cita-citanya sendiri. Kalau orang seperti itu berhasil menjadi raja, apakah orang-orang akan bertambah senang hidupnya? Kalau orang seperti Rakuti berhasil menjadi raja Majapahit, maka Majapahit akan terbakar dari dalam. Semua akan menjadi hangus. Orang berdarah panas tidak boleh menggenggam kekuasaan terlalu besar. Kau belum mengantuk, Jambu Nada? Belum, ayah. Oh ya, ayah katanya mau mengajakku menengok makam Bunda Sakauni. Kapan, ayah? Nanti, Jambu Nada. Setelah kau besar. Apakah Bukit Panampihan jauh dari sini? Kita membutuhkan waktu beberapa hari untuk berjalan.
baru kita akan sampai di Bukit Penampihan. Ayah, ceritakan lagi tentang Bibi Maisin. Jambu Nada, ayahmu sudah mengantuk. Sebaiknya kita tidur, ya? Ayah, apakah Bibi Maisin sekarang masih ada? Entahlah. Aku sendiri sudah lama sekali tidak bertemu dengan Bibi Maisin. Tapi konon kabarnya dia tinggal di desa Pasuruan 1. Apakah Bibi Maisin orangnya baik, Ayah? Ya, Bibi Maisin orangnya baik. Baik sekali. Apakah dia lebih baik dari Ibunda Sakauni? Jambu Nada, Bibi Maisin dan ibumu adalah orang yang berbeda. Mereka mempunyai sikap hidup dan sifat-sifat yang berbeda. Tapi menurut pendapat ayah, dua-duanya baik. Sudahlah Jambu Nada. Nanti kalau ada kesempatan baik, kita bicara soal itu lagi. Sekarang mari, kita tidur. Aku perhatikan kau juga sudah mengantuk. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Aku hampir saja terbunuh. Arya Kamandanu memang pendekar perkasa. Sekarang aku sudah membuktikannya. Dadaku sesak sekali. Apakah aku masih akan bisa bertahan? Untung Arya Kamandanu masih membiarkan aku hidup. Aku harus mampu bertahan hidup. Aku tidak boleh mati. Cita-citaku masih jauh. Aduh, dadaku. Aku hampir tidak bisa bernafas. Rakuti melangkah sempoyongan. Dia berusaha meninggalkan pondok kediaman Arya Kamandanu. Dia berjalan perlahan-lahan menyusuri jalanan setapak di lereng-lereng Gunung Arjuna. Beberapa kali dia terjatuh, tapi dia berusaha untuk bangun dan berjalan kembali. Napasnya terasa sesak, dadanya sakit seperti dihimpit beban yang sangat berat. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah Rakuti mampu bertahan hidup? Dan apa yang akan dialaminya kemudian? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube